Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda, soleh dan soleha? Sebelumnya kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita pada hari ini dipertemukan kembali, walaupun dengan virtual atau dengan menyimak video yang insya Allah akan kita sampaikan. Kalau 2 minggu yang lalu kita membahas tentang semua bersih hidup jadi nyaman, hari ini kita akan membahas mengenai indahnya sholat berjamaah. Tapi sebelum itu kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Oke, yang pertama kita lihat ada beberapa siswa yang sedang sholat berjamaah. Selanjutnya sama, ini siswa SMP. Dan selanjutnya kita lihat, nah ini warga mungkin ya. Selanjutnya, nah ini siswi perempuan yang sedang bersolat berjamaah. Nah, baik, kita akan membahas, ini judulnya indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Apa yang akan kita capai hari ini itu Ananda semua diharapkan memahami ketentuan sholat berjamaah dan juga tata caranya, begitupun dengan keutamaan sholat berjamaah. Oke, Ananda perhatikan dan simak baik-baik ya. Kita masuk ke pengertian sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Syarat sah salat berjamaah apa itu ya? Satu, yang pertama ada imam pastinya. Kalau salat berjamaah tidak ada imam ya namanya salat sendiri atau munfarid. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Jangan sampai makmum memiliki gerakan tersendiri tidak mengikuti imam. Itu ya. Salat dikerjakan dalam satu majelis. Tidak boleh misalkan imamnya ada di Arab Saudi, makmumnya ada di Indonesia. Itu tidak satu tempat atau tidak satu waktu. Selanjutnya, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jangan sampai imam itu sudah ruku, makmum tidak duluan atau bahkan udah sujud duluan. Itu namanya bukan sholat berjamaah. Inilah syarat sah sholat berjamaah. Syarat menjadi imam. Jadi imam pun harus memiliki syarat ya anak-anak. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Pak, gimana kalau tidak ada yang fasih satupun? Pasti ada salah satu yang hafal, terus bacaan Al-Qurannya atau bacaan ayat-ayat Al-Qurannya bagus. Lebih baik itu dipersilahkan. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Terus yang keempat, berakal sehat. Selanjutnya balik atau balik ya. Balik itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Berdiri pada posisi paling depan. Gak ada imam di belakang ya. Imam itu selalu di depan. Selanjutnya, seorang laki-laki atau perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan ya. Kalau perempuan itu boleh jadi imam asalkan makmumnya perempuan. Dan yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Kalau ada syarat menjadi imam, maka ada syarat juga menjadi makmum. Apa saja? Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Nah, yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Ya, ketika sami Allahu liman hamidah, berarti sudah jelas imam itu sedang ingin
melakukan i'tidal. Jangan sampai makmumnya sudah sujud duluan, Allahu Akbar. Nah itu tidak, sebaiknya tidak usah menjadi makmum kalau gitu ya, sholat sendiri saja. Selanjutnya berada dalam satu tempat dengan imam. Nah tadi yang sudah Bapak jelaskan, satu majelis, satu waktu. Oke. Terus posisinya di belakang imam, tidak di depan imam gitu ya. Tapi kalau berdua, laki-laki berdua, maka boleh sejajar dengan imam tapi di sebelah kanan makmumnya. Nah, kalau misalkan lebih dari 2 orang, imam satu di depan, kalau laki-laki dua-duanya di belakang. Kalau perempuan di belakangnya lagi, di belakang makmum laki-laki. Nah yang kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam ya. Ini udah Bapak jelaskan tadi ya. Ketika i'tidal maka ikut i'tidal, ketika sujud ikut sujud gitu ya. Jangan melakukan kegiatan sendiri atau melakukan gerakan sendiri. Ini kalau ada yang nanya, Pak kalau masbuk itu yang seperti apa ya? Nah, ini dia penjelasannya. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Nah, oke, Bapak jelaskan dulu ya. Bisa disebut masbuk kalau misalkan imamnya sudah berdiri dari ruku. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ketika kalian ada yang salah satu yang ingin jadi makmum, ternyata imamnya sudah i'tidal, kalian tidak sempat untuk ikut ruku bersama, maka kalian disebut masbuk. Jadi ketika imam sudah salam, maka kalian harus nambahin sendiri kekurangan dari rakaat yang kalian terlambat gitu ya. Nah begitupun kalau belum baca surat Al-Fatihah gimana Pak? Ya tadi sudah Bapak jelaskan. Yang pertama, ketika kalian tidak baca surat Al-Fatihah tapi kondisi imam sedang ruku, kalian langsung ikut ruku, maka tidak disebut masbuk gitu ya. Gitu. Jadi kalian ikut, walaupun tidak membaca Al-Fatihah, kalian sudah ikut ruku, maka kalian tidak dianggap masbuk gitu ya. Nah, ini ada halangannya sholat berjamaah. Apa sih halangan sholat berjamaah? Yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Jadi ada halangan ya. Jangan dipaksakan, ketika ada angin kencang kalian paksakan untuk ini. Nah ini salah satu ikhtiar ya. Oke, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Misalkan dirawat di rumah sakit, kalian ingin tetap ke masjid sedangkan tangan kalian diimpus, diringankan oleh Allah ya. Itu untuk sholat di tempat tidur boleh gitu ya. Jadi jangan dipaksakan. Itulah indahnya Islam, tidak mempersulit pengikutnya. Terus sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, silakan ya. Jangan sampai ditahan-tahan ketika sholat berjamaah, justru malah jatuhnya tidak khusyuk atau tidak yang kepikiran bukan sedang menghadap Allah, tapi aduh ini gimana nah gitu ya. Yang kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, pete, dan jengkol. Nah ketika habis makan makanan yang seperti ini, sebaiknya kalian jangan langsung dikhawatirkan ini akan mengganggu makmum yang lain atau imam yang lain. Ketika kalian mengucapkan amin, maka keluar baunya ya mungkin ya sulit lah dibayangkan lah ya apa yang akan terjadi. Maka khususnya makmum atau imam akan terganggu juga dengan bau sedapnya bawang, pete, atau jengkol. Oke, ini tata cara sholat berjamaah. Oke, kita bahas ya satu-satu. Sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah ya. Pak, kalau misalkan di masjid saya terlambat untuk azan, ya udah silahkan beriqomah saja gitu ya. Selanjutnya, barisan salat shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ya. Selanjutnya, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat. Ada yang nyaring atau
zohar ya. Zohar itu artinya dinyaringkan, dan ada yang dilirikkan atau disir. Dilirikkan itu tidak kencang ya, gitu. Seperti misalkan kalau yang zohar itu sholat subuh rakaat pertama, rakaat kedua maka dinyaringkan. Kalau sholat zuhur, nah itu disir atau cukup tidak dikeluarkan suaranya atau tidak dinyaringkan suaranya ya. Selanjutnya makmum harus mengikuti gerakan imam. Nah, yang kelima, setelah salam imam membaca zikir dan doa. Kalau untuk membaca zikir dan doanya perlu dinyaringkan nggak Pak? Nah, ini banyak pendapat ya. Ada yang dinyaringkan, ada juga yang disir atau tidak dinyaringkan, gitu ya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan yang dinyaringkan atau tidak ketika zikir dan doa. Dinyaringkan boleh, tidak dinyaringkan juga boleh. Baik, Ananda, kita masuk ke dalam pembahasan keutamaan sholat berjamaah. Apa sih keutamaan sholat berjamaah? Nah, sholat berjamaah itu keutamanya dibandingkan sholat sendiri ya, itu pahalanya diberikan oleh Allah 27 derajat atau 27 kali lipat dibandingkan orang yang sholat sendiri atau sholat munfarid, gitu ya. Seperti yang di hadis seperti dalam hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdulu 'ala salatil fardhi bi 27 darajah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa artinya, Pak? Nah, artinya Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian, dengan pahala yang akan diberikan 27 derajat atau 27 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan salat berjamaah selanjutnya, 1. Menjalin silaturahmi antara sesama ya. Insya Allah dengan salat berjamaah kita makin banyak yang kita kenal. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari kemauan sendiri ya. Pak, bagaimana dengan masa pandemi kayak gini? Boleh di rumah berjamaah dengan keluarga gitu ya, atau di masjid, tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya ya. Dan dalam sholat, Pak, apakah ketika imam salah itu kita harus patuh? Tidak juga. Nah, makanya diajarkan ketika ada imam yang salah mengucapkan atau salah membaca Al-Quran atau gerakan ya, kita harus memperbaiki makmumnya gitu ya. Atau gerakan yang salah, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan kalau gerakan seorang imam itu salah. Nah, itulah yang disebut dengan berdemokrasi kalau di dalam negara. Jadi tidak semua yang dikatakan oleh imam itu benar. Kalau memang salah ya tugasnya makmum harus memperbaiki atau menegur, tapi dengan santun, dengan baik yang diajarkan oleh agama kita atau ajaran Islam. Ketika salah gerakan maka ucapkanlah subhanallah. Ketika salah dalam membaca ayat, kalau tidak hafal, nah sebagai imam sebaiknya tidak dilanjutkan, cukup membaca surat-surat yang memang dihafal, seperti itu ya. Baik Ananda, Bapak ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan manfaat. Bapak cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silakan bisa bertanya di kolom ini. Bapak ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Fastabiqul khairat, terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita selalu cintai Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.